Wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus dan tentu kaitannya dengan itu kan dengan kepemimpinan seorang wasit ya. Indonesia, Indonesia. Semangat Timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Laga Bahrain versus Timnas Indonesia bisa diulang. Wasit Ahmed Alkaf terancam dihukum seumur hidup. Bisakah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 diulang? Pertanyaan itu mungkin muncul dalam pikiran banyak supporter Timnas Indonesia. Hal itu tak lepas dari kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap menguntungkan tuan rumah Bahrain. Timnas Bahrain susah payah untuk meraih hasil imbang melawan Timnas Indonesia di kandang mereka sendiri. Sejatinya, Bahrain sempat unggul lebih dulu ketika pertandingan berjalan 15 menit. Lewat tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhon. Timnas Indonesia kemudian menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui Ragnar Oratmangoen. Pada menit ke-74 Timnas Indonesia berhasil berbalik unggul 2-1 lewat gol indah Rafael Struijk lewat tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang membuat kiper Bahrain mati langkah. Namun, di menit ke-99 Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang melalui sontekan Mohamed Marhon, meskipun sudah melewati tambahan waktu. Hal ini pun menimbulkan protes. Para pemain Indonesia dan ofisial tim termasuk Shin Tae-yong sempat melakukan protes kepada wasit. Bahkan, manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit. Menindaklanjuti jalannya pertandingan, PSSI bakal melayangkan protes ke FIFA. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ya, kita kirim surat protes, kata Arya kepada wartawan. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, ujarnya, menambahkan lantas, bisakah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia diulang? Meski tidak mudah, namun peluang itu bisa saja terjadi. Asalkan, kecurangan yang dilakukan benar-benar dapat dibuktikan. Seperti yang pernah terjadi pada laga Afrika Selatan melawan Senegal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga Afrika Selatan versus Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika diulang. Pasalnya, wasit asal Ghana, Joseph Lamti dinyatakan bersalah menghadiahi Afsel dengan sebuah penalti atas handball Kalidou Koulibaly. Tapi, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly. Berkat penalti itu, Afsel pun meraih kemenangan 2-1. FIFA menganggap Lamti telah melakukan manipulasi pertandingan. FIFA pun melarangnya untuk terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamti ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Duel pun diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal berhasil memanfaatkan kesempatan kedua itu dan berhasil menang 2-0. Kemenangan tersebut membuat mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018. Laga ini diwarnai kontroversi terkait keputusan pemimpin pertandingan, Ahmed Alkaf. Si wasit tidak meniup peluit panjang setelah injury time melebihi yang ditetapkan, 6 menit. Pada prosesnya, Bahrain bisa mencetak gol keduanya. Usai pertandingan Indonesia versus Bahrain, Erick Thohir berterima kasih atas perjuangan pasukan Shin Tae-yong. Erick berharap Indonesia akan memenangi laga keempat melawan Cina. Terima kasih untuk seluruh pemain telah memberikan yang terbaik. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, tulis mantan Presiden Inter Milan itu dalam sebuah unggahan di media sosial. Dengan perolehan 1 angka dari Bahrain, Indonesia melorot ke peringkat kelima klasemen grup C. Indonesia mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan, tertinggal 1 angka dari Bahrain, 4, dan lebih baik daripada juru kunci Cina. Kejutan. Kevin Dix tiba di Jakarta, siap urus proses naturalisasi timnas Indonesia.
Pemain keturunan Kevin Dix diketahui sudah tiba di Jakarta. Foto-fotonya sampai di Bandara Soekarno-Hatta beredar di media sosial. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun Instagram Ilan Al-Katiri. Terlihat dalam foto tersebut, Dix datang dengan setelan serba hitam. Sontak unggahan tersebut membuat netizen heboh. Warganet berharap bek Copenhagen itu bakal mengurus proses naturalisasinya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kevin Dix belak-belakan mengaku sudah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Tampaknya hanya tinggal menunggu fotonya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dix merupakan bek 28 tahun yang kenyang pengalaman sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord hingga Fiorentina. Kehadirannya bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin mengerikan. Sebab skuad Garuda baru saja kedatangan defender andalan FC Twente, Mads Hilgers yang baru resmi dinaturalisasi. Ditanya soal kabar naturalisasi Kevin Dix, jumlah pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat sepertinya akan bertambah seiring dengan santernya kabar soal Kevin Dix. Belakangan ini, Kevin Dix disebut tertarik untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Copenhagen itu pun disebut akan segera dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix. Pria yang juga masih menjabat sebagai Menteri BUMN itu masih belum mau memberikan jawaban pasti. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar, diujar Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri konferensi pers Gothia Cup di The Langham, Jakarta. Isu pemain keturunan di media sosial memang sangat ramai dibicarakan. Terutama jika ada pemain baru yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir pun sadar akan hal itu. Bahkan, Erick merasa netizen sepak bola Indonesia jauh lebih ahli ketimbang dirinya dalam hal menemukan latar belakang pemain keturunan. Saya kan masih belum tahu. Kalau sekarang saya lihat masalah rumor-rumor yang ada di media sosial, saya rasa lebih ahli daripada saya sebagai ketum PSSI, jika tanya. Erick Thohir bersyukur dengan besarnya perhatian masyarakat kepada timnas Indonesia, termasuk kepada para pemain keturunan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merasa memiliki lebih banyak lagi database pemain keturunan berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain dari sini, punya keturunan di sini, keluarganya lahir di sini. Seru juga ya, tapi buat saya jadikan sebuah database, tandasnya. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia, ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimananya, singkat Arya Sinulinga di Dana Reksa, Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung. DM, pelukis Indonesia Zulham Subari. Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola. Hello bro, bolehkah saya mengirim gambar saya? Tulis Zulham Subari. Kevin Dix memberikan respons dengan membalas pesan tersebut. Pasalnya, berusia 28 tahun itu cukup terkesan dengan karya-karya dari pelukis tersebut. Hei Anda memiliki bakat dalam gambar. Saya bangga bisa digambar Anda. Terima kasih, tulis Dix. Apa maksud Anda akan mengirimi saya gambar? Sambungnya, saya berharap bisa ke Jakarta segera. Jadi, Anda tidak perlu mengirimnya, bisa diberikan langsung. Jelasnya, sebatas informasi, pemain berposisi bek itu sudah malah melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini.
Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia, tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Tubuh PC. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Tanda Kevin Dix segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Kevin Dix digadang-gadang menjadi pemain keturunan selanjutnya yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Sejumlah tanda-tanda pun sudah terlihat nyata. Lantas, apa saja tanda-tanda yang sudah beredar masif ini? Kevin Dix sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya ada banyak pemain keturunan yang saling follow Instagram lebih dulu dengan Erick Thohir sebelum akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Bukan tak mungkin, Kevin Dix dan Erick Thohir sudah saling komunikasi. Karena itu, jangan heran jika pada bulan ini Kevin Dix dan Erick Thohir saling bersalaman di Jakarta. Tak ada angin tak ada hujan, Kevin Dix dan Messi Hilgers tiba-tiba saling follow. Padahal, keduanya tidak memiliki ikatan, yang mana tak pernah membela klub yang sama. Messi Hilgers sendiri baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB berpotensi menjadi pertandingan debut Messi Hilgers bersama timnas Indonesia. Blak-blakan ke media Denmark, Kevin Dix secara blak-blakan kepada media Denmark, Bold, mengakui sang agen telah dihubungi PSSI. Ia mengaku akan mengambil keputusan terkait penawaran PSSI dalam waktu dekat. Berhubung pernyataan ini dikeluarkan pada September 2024, disinyalir Kevin Dix sudah memiliki jawabannya saat ini. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia. Kata Kevin Dix, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sudah menghubungi Kevin Dix. Namun, ia mengaku Kevin Dix belum diproses. Pernyataan itu disampaikan Arya di channel YouTube-nya pada awal September 2024. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya saat ditanya balik Yusa Nugraha. Pelukis asal Indonesia, Zulham Subari, memberi hadiah ulang tahun sebuah lukisan kepada Kevin Dix. Ia pun membagikan lukisannya kepada Kevin Dix via direct message, DM, Instagram. Tak disangka, Kevin Dix ingin mengambil langsung hasil lukisan Zulham. Sebab, dalam pengakuannya Kevin Dix akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Saya harap segera berada di Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimkannya, kata Kevin Dix kepada Zulham. Jika benar ke Jakarta bulan ini dan langsung diperkenalkan Erick Thohir, Kevin Dix paling cepat membela timnas Indonesia pada November 2024. Bulan depan, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024.
Timnas Indonesia miliki pertahanan yang kuat, Bahrain bakal lakukan ini demi menang. Pelatih tim nasional Timnas Bahrain, Dragan Talajic, mengakui Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun merasa Bahrain perlu bermain sabar jika ingin menjebol pertahanan solid dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. The Reds, julukan Timnas Bahrain, akan menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang bentrokan tersebut, Talajic menyatakan Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang bagus. Terbukti gawang skuad Garuda baru kebobolan satu kali saat bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi. Indonesia adalah tim bertahan yang sangat bagus. Mereka bermain melawan Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol, kata Talajic, dilansir dari GDN Online. Talajic juga mengakui transisi dan serangan balik cepat Timnas Indonesia cukup bagus. Menurut pelatih berusia 59 tahun ini, cara untuk meredam skuad Garuda adalah bermain dengan sabar dan memanfaatkan peluang yang ada. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus memperhatikan hal ini, dan karena hal-hal ini, kami harus sabar, benar-benar fokus, dan menunggu peluang kami, diterang Talajic. Sebatas informasi, Bahrain saat ini sedang mengoleksi 3 poin dan duduk di peringkat 3 klasemen sementara grup C. Sedangkan Timnas Indonesia di posisi 4 dengan 2 poin, hanya terpaut 1 angka. Karena itu, laga ini cukup penting bagi kedua kesebelasan guna menambah poin agar terus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sebenarnya punya modal bagus karena di 2 laga awal berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Ditambah lagi, kedatangan 2 pemain keturunan baru, yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Tapi, Bahrain juga sedang mengusung bangkit dan Eliano Reijnders 5 dari Jepang bakal punya banyak opsi di Timnas Indonesia. Menyambut kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di Timnas Indonesia. Menurutnya, Hilgers dan Reijnders akan membuat Shin Tae-yong makin punya banyak opsi di Timnas Indonesia. Hilgers dan Reijnders sendiri masuk daftar 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan Cina pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemungkinan besar, mereka bakal menjalani debutnya di 2 laga itu. Pasalnya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI telah rampung. Kesit mengakui kehadiran Hilgers dan Reijnders bakal membuat Timnas Indonesia makin kuat. Kualitas yang dimiliki kedua pemain keturunan ini juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan hadirnya Maes Hilgers dan Eliano Reijnders pastinya akan membuat kekuatan Timnas Indonesia bertambah. Kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, lebih lanjut, Kesit menilai kehadiran 2 pemain keturunan ini bakal memudahkan Shin Tae-yong dalam meracik strateginya. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan ini jadi memiliki banyak opsi untuk menerapkan strategi yang diinginkan. Kehadiran 2 pemain ini juga akan membuat Shin Tae-yong mempunyai lebih banyak opsi dalam menerapkan strategi sesuai apa yang diinginkannya, itu tur Kesit. Kehadiran Hilgers dan Reijnders sangat diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Hilgers yang berposisi sebagai back tentu diharapkan bisa membuat lini pertahanan makin solid. Sementara Reijnders, dia memiliki nilai plus karena bisa bermain di berbagai posisi. Khususnya, dia bisa diandalkan pada sektor lini serang. Skuad Garuda memiliki modal cukup bagus dalam menatap 2 laga tandang itu. Selain dengan kehadiran Hilgers dan Reijnders, Timnas Indonesia berhasil meraup 2 poin dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C. Torehan 2 poin ini membuat mereka sedang duduk di posisi 4. Janji Shin Tae-yong bakal maksimalkan potensi Eliano Reijnders dan Maes Hilgers di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Reijnders dan Maes Hilgers di skuad Garuda. Ya, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders adalah 2 pemain anyar bagi Timnas Indonesia. Maes dan Eliano baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. 2 pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Maes dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk Timnas Indonesia dalam 2 laga tersebut. Shin Tae-yong mengatakan senang dengan adanya Maes dan Eliano di Timnas Indonesia.
Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena mereka, Mees dan Eliano, pemain yang baik dan akhirnya kita pilih, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu, 6 Oktober 2024. Kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, sambungnya. Timnas Indonesia sendiri sudah berangkat menuju Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Sebagian pemain yang berkarier di tanah air berangkat bersama dari Indonesia. Sementara itu, para pemain abroad seperti Mees dan Eliano akan menyusul bergabung ketika Timnas Indonesia sudah di Bahrain. Menarik menantikan aksi Mees dan Eliano saat membela Timnas Indonesia nanti. Skuad Timnas Indonesia terbang ke Bahrain, ini agenda hari pertama. Skuad Timnas Indonesia terbang ke Bahrain, Minggu, 6 Oktober 2024, dini hari WIB dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun tak semua pemain ikut dalam rombongan tersebut. Dari 27 pemain, hanya 11 yang berangkat dari Indonesia. Sisanya adalah penggawa abroad yang akan langsung menyusul ke Bahrain. Keberangkatan skuad Timnas Indonesia diketahui dari unggahan akun media sosial Timnas Indonesia dan beberapa pemain. Rizky Ridho misalnya yang posting momen di dalam pesawat bersama Malik Rizaldi, Dimas Derajat dan Nadeo Argawinata. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan skuad Timnas Indonesia tak akan beristirahat lama sesampainya di Bahrain. Sebab Rizky Ridho dan kolega akan langsung menggeber latihan. Jadwal sudah ada. Besok, hari ini, kita akan sampai di Bahrain, malam kita akan latihan, kata Sumarji. Pria berkacamata itu mengatakan Timnas Indonesia sudah terbiasa untuk tidak berleha-leha dalam melakukan persiapan tim. Langkah itu dilakukan mereka agar dapat bermain apik demi meraih poin maksimal. Itu sudah terbiasa. Jadi, kita jadwal sudah ada, katanya. Timnas Indonesia dijadwalkan bentrok Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelahnya pasukan Garuda akan melawan Cina di Qingdao. PSSI akan menyediakan pesawat charter untuk keberangkatan ke negeri tirai bambu demi menghemat stamina pemain. Sebab tidak ada penerbangan komersial langsung dari Bahrain ke Cina. Ketua Umum, PSSI, Erick Thohir menilai Timnas Indonesia belum bisa dikatakan seimbang dengan Jepang dan Australia. Timnas Indonesia kini terus berupaya untuk memperkuat diri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menaturalisasi pemain. Terbaru, Timnas Indonesia kedatangan dua pemain baru, mereka adalah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedatangan dua nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia, mereka adalah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedatangan dua nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir menilai skuad Garuda belum berada di level yang sama dengan tim kuat Asia lain seperti Jepang dan Australia. Hal tersebut didasari dari perbedaan jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini tercecer di urutan ke-129. Di sisi lain, Australia bertengger di peringkat 25 dan Jepang berada di posisi ke-16 dunia. Namun, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan Cina.